Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang kamu di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ya. Jadi ini timeless ya. Jadi kapan aja kamu nonton ini bisa berlaku kepada kamu ya. Kita tarik energi umum secara umum ya, jadi bisa resonate, bisa jangka, tolong disesuaikan, tolong bijaksana dalam menyikapi, karena pembacaan umum itu beda dengan pembacaan pribadi. Kalau kalian ingin konsultasi dibacakan secara pribadi ya silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini tuh ya, 085243062660. itu nomor WhatsApp saya ya. Atau mungkin kalian ingin membersihkan energi negatif ya, energi negatif, energi traumatik, energi magic, atau ya peringanan energi lah ya, karena beberapa dari kalian ini saya lihat memiliki trauma masa lalu. Ada juga yang terkoneksi dengan keterikatan hubungan yang diikat oleh yang terpaksa karena pengaruh magic ya. Dan ada yang punya penyakit tetapi tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran. Mungkin bisa kita cek energi dulu supaya kita bisa tahu apakah itu penyakit dari medis atau magic ya, karena kita ini kan nggak luput dari kesalahan. Jadi terkadang kita terkoneksi dengan orang-orang sirik, orang-orang toksik yang sengaja mempermainkan kita melalui energi gitu. Jadi kalau kamu ada masalah apapun, masalah rumah tangga ya, percintaan, keuangan, karir, pertemanan, kesehatan, silahkan kontak dulu, kita cari tahu dulu. Bagi kamu yang mengalami kebuntuan ya, jangan sungkan untuk curhat, kita cari solusinya bersama-sama ya. Di sini saya membuka pembersihan energi negatif, buka aura jodoh, aura rezeki ya. Alhamdulillah selama ini sudah 3 tahun ya, 3 tahun lebih lah, banyak yang terbantu ya dari jarak jauh. Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Thailand ya, Arab Saudi, Amerika, Malaysia ya. Jadi jangan sungkan untuk curhatkan tentang masalah kamu, siapa tahu kita bisa menemukan solusi. Nah, sebelum saya buka kartu ini, saya mencium ada energi-energi masa lalu kamu yang ya, kalau kita lihat secara karakter, kamu tuh pribadi yang elegan, feminim ya, dan segala sesuatu kamu pakai logika, dan juga kamu tuh suka membantu atau dibantu orang lain, kayak toleran kamu tuh tinggi gitu ya. Dan kamu tuh pribadi yang penyayang, pemaaf, tapi kamu juga butuh dong disayang, dimanja, dan dimaafkan gitu ya, dibantu gitu. Oke, secara karakter kamu itu ya. Oke, kalau kita masuk di sini ada Wheel of Fortune, You Deserve Love, Nature Sign, yeah, Lighting ya. Jadi mari kita baca untuk energi kamu di masa kini, masa yang masa lalu dulu ya, baru kita baca untuk masa kini dan masa yang akan datang ya, baik dalam hal cinta, karir, maupun keuangan gitu ya. Oke, berdasarkan kartu ini saya tarik dulu energi Anda. Oke, sekarang saya baca ya. Ya, saya lihat di sini ya, di masa lalu kamu tuh pernah pernah mengalami
kemajuan dalam karir, kesuksesan dalam finansial, ya. Tapi ya gitu, dan kamu pernah merasa dicintai gitu ya. Namun sesuatu terjadi gitu ya, tiba-tiba ada problem yang menghantam kamu, yang membuat kamu sangat kecewa gitu ya. Dalam hal ini antara masalah cinta, karir, ataupun keuangan, saya nggak tahu ini dari mana, tapi kayak kamu tuh ada pertentangan yang kamu alami ya bersama dari masa lalu kamu itu. Kamu pernah mengalami sesuatu yang membuat kamu merasa kecewa banget gitu ya, dengan orang-orang di sekitar kamu atau hal-hal yang terjadi gitu ya, dalam keuangan, karir, maupun pekerjaan. Padahal kamu pernah merasa inilah hidupku yang aku cari selama ini, tapi kok tiba-tiba kenapa ada apa ya, seperti tower moment gitu ya, suatu kejadian yang menjatuhkan kamu, merusak semuanya, dan kamu kecewa, kamu ingin pergi dari situasi itu. Kamu masih tertahan, energi itu masih mengikat kamu ya, sampai saat ini. Beberapa dari kalian ya, beberapa dari kalian juga dalam percintaan pun demikian ya. Ya, kamu selalu beruntung sebenarnya Leo. Kamu tuh orang yang selalu dicintai ya. Kamu tuh pribadi yang bisa diterima di mana saja. Tetapi ya lagi-lagi entah apa ya yang membuat kamu tuh lagi-lagi mengalami kekecewaan lagi gitu. Karena ini masih tetap terhubung dengan seseorang yang kayak ada energi seseorang yang melekat di diri kamu, yang belum bisa kamu lepaskan. Ini yang membuat kamu tuh sulit dalam karir, keuangan, maupun percintaan kamu tuh juga kayak gimana ya, kamu nggak dapat semuanya gitu. Udah berusaha lari, tapi selama kamu belum melepas dari orang toksik ini, atau ya karena ada satu hal atau satu orang yang ada hubungannya dengan kamu, ini energinya sangat mengikat kamu, sulit, membuat kamu tuh sulit keluar dari dia. Dan sementara energi yang dia bawa untuk kamu itu adalah energi toksik, energi negatif, sehingga ini membuat kamu tuh berusaha sekuat mungkin memberikan yang terbaik untuknya, tetap aja dia tidak menghargai gitu. Terus dalam karir pun kamu udah bekerja keras, tetapi saja kamu mengalami kerugian finansial pun demikian, sering ditipu. Ini akibat dari energi toksik seseorang ini gitu. Seseorang ini bisa jadi dari diri kamu sendiri yang gak mau melepas orang itu, ataukah orang itu yang berusaha keras mempertahankan kamu. Ya kalau kita udah gak cocok, ya udah dilepasin, ngapain dipertahankan. Ada yang kalian sudah sadar bahwa orang ini gak baik buat saya, membawa energi toksik dalam hidup saya, tapi kamu sulit melepas karena mungkin dia mengikat kamu secara magic. Itu yang membuat kamu tuh pelin-pelan mau lepas, mau pergi, sulit, mau tetap tinggal juga nggak happy. Kamu hidup dalam ketidakbahagiaan, keterpaksaan, tetapi kamu menikmati itu. Nggak ada jalan keluar yang kamu cari, kamu buntu gitu ya. Dan di masa sekarang saya lihat ya, kamu bertemu dengan seseorang ya yang energinya cukup positif ya, membantu kamu untuk terlepas dari
belenggu-belenggu beracun tadi, membuat kamu merasa dicintai lagi, beruntung lagi, punya satu sisi rezeki yang sama, ya, dan cintanya itu tulus sama kamu, ya, membuat kamu tuh segalanya dari segala sisi tuh yang tadinya energi kamu negatif menjadi positif perlahan-lahan, kayak ternetralisasi gitu, ya. Dan kamu tuh kayak selalu diberikan, ya, kamu ngerasa kehadiran dia tuh surprise banget gitu. Ini adalah momen terbaru dalam hidup kamu, yaitu kamu awalnya kamu tuh keluar dari bisa gitu, kayaknya kamu sudah menaruh harapan pada seseorang ini bahwa dialah yang akan membantu kamu keluar, ya. Dan kamu berharap itu terjadi karena kamu menemukan orang yang kamu cari selama ini. Tapi saya lihat lagi-lagi kamu karena sudah lama ya, kayak hampir mendekati permanen lah ya, udah mendarah daging, udah kayak gimana ya, karena udah bertahun-tahun juga ya, udah lama kamu terbiasa hidup keras, hidup terpaksa bertahan dengan orang toksik, kamu sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak membahagiakan, ya, dan kamu sudah terbiasa kecewa berulang-ulang. Jadi kamu tuh kayak sudah terikat dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi kamu mau melangkah ke depan, kamu udah tahu mah, kamu pikir jangan-jangan sama aja kali, padahal inilah jalan kamu untuk keluar. Tapi kamu nggak percaya, kamu pikir karena kamu sudah beberapa kali gagal ya, udah menemukan jalan yang tepat, tapi lagi-lagi energi kamu ditarik lagi sama orang toksik ini, ya gitu deh. Akhirnya kamu nggak bisa keluar dan kamu pikir mungkin yang datang itu hanya sebentar aja, aku hanya bisa berbahagia dalam angan-anganku, aku hanya bisa sukses dalam angan-anganku saja, gitu ya. Ini tidak nyata, jadi ya udahlah, aku pasrah aja, biarin aja hidupku begini, aku jalanin aja, ngalir aja. Jadi sebenarnya coba kamu rasakan sendiri ya, ada yang tidak wajar. Kenapa kamu udah bahagia tetapi kamu sengaja membiarkan diri kamu kembali lagi dengan yang tidak membahagiakan? Lebih baik kamu meditasi deh ya, lebih baik kamu meningkatkan spiritual kamu deh ya. Coba kamu healing dulu, cari tempat yang untuk sendiri, waktu untuk sendiri, renungkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik, lalu ambillah keputusan. Ini ya, kalau kita sudah terkontaminasi berlama-lama dengan orang toksik, mau nggak mau kita yang positif pun jadi toksik. Hanya kita sering mengonsumsi kepribadian mereka, akhirnya ya kita menyatu dengan mereka. Akhirnya untuk memperbaiki diri itu sulit, untuk memajukan diri itu sulit, memperbarui diri itu sulit, karena kita sudah menganggap kalau itu yang toksik itu sudah biasa gitu bagi kita. Jadi kalau kita pun diberikan jalan terang atau dipertemukan dengan orang yang bisa membahagiakan kita, kita anggap itu hidupku begini aja deh, karena kamu tuh kayak orangnya masrah-masrah aja, terkadang pasif juga, rasa nyaman dengan yang sudah ada, padahal kamu udah sempat merasakan kebahagiaan dengan orang yang udah coba kamu perjuangkan. Kalau kamu ngerasa bahagia dengan dia, orang yang baru ini ya, yang sekarang ini, coba renungkan kembali ya, renungkan kembali, harus berani ngambil keputusan ya. Keluarlah dari situasi pasifmu, cobalah meminta petunjuk kepada Ilahi,
Kalau memang kamu ngerasa ini resonate yang saya bacakan dari masa lalu kamu itu, kamu ngerasa benar ya, sesuai dengan apa yang kamu alami, dan kamu nggak tahu harus gimana, saya sarankan mendingan kamu bersihkan energi toksik itu dulu, bersihkan energi negatif itu dulu, supaya kamu benar-benar terlepas dari belenggu orang toksik ini atau energi toksik ini gitu. Coba kamu meditasi ya, temukan jati diri kamu, bertanya siapa diri kamu sebenarnya, apa mau kamu ya. Ya temukan jati diri kamu dulu ya. Kamu kenali dulu dah diri kamu, apa yang kamu butuhkan ya, apa yang kamu butuhkan, bagaimana masa depan kamu yang kamu inginkan, apakah yang gini-gini aja ataukah ingin berubah lebih baik gitu. Kalau ingin berubah lebih baik, ya udah dari sekarang kamu harus melepas dulu nih ikatan toksik ini ya. Jadi di masa kini beberapa dari kalian tuh sudah mulai ada sedikit kesadaran bahwa wah, aku nih terikat dengan kepasifan masa lalu, kepasifan karena kemelekatan orang toksik itu ya. Coba, apakah sebenarnya yang toksik itu siapa? Seseorang yang berhubungan dengan kamu, atau kamu memang ada energi toksik juga? Bersihkan diri kamu dulu, baru kamu bisa melihat seberapa besar ketoksikan dalam diri kamu, karakter buruk atau hal-hal ya, kesalahan-kesalahan yang masih kamu pelihara, yang belum kamu rubah gitu ya. Atau itu yang saya bilang, temukan jati diri kamu sebenarnya siapa ya, harus bagaimananya diri kamu, yang paling terbaiknya diri kamu tuh harus gimana gitu ya. Jangan masalahkan diri kepada orang yang, maksudnya jangan kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada orang lain dong, untuk dikuasai orang lain. Kita harus bangkit, kita harus bikin diri kita sendiri, harus bikin hidup kita sendiri gitu. Kalau yang kita percayakan ini dia benar membawa kita ke dia memang jujur, dia memang tulus, dia tidak egois, dan dia benar-benar dia tidak menyita kebahagiaan kamu, dia menghargai kamu, dia orang yang memang benar-benar ingin membuat kamu bahagia, ya oke, nggak apa-apa, kamu percayakan kepada dia. Tapi namanya manusia kan nggak semuanya sempurna, jadi coba lebih baik kamu mengenal diri kamu dulu ya. Jadi kita tuh sebelum kita memastikan orang yang di sekitar kita itu toksik, kita cari tahu jati diri kita dulu, kenali diri kita dulu, yang nggak baiknya diperbaiki, nggak baik dibuang, terus perbaiki diri supaya kita bisa lebih mengenal diri kita, apa mau kita ke depan harus jadi seperti apa. Lalu dari situ ya, energi positif kita ini akan bisa melihat sebenarnya selama ini diri sayakah yang kurang baik, atau orang-orang di sekitar saya yang nggak baik gitu. Harus pahami itu dulu ya. Nah, itu yang saya maksud, energi toksik ini bisa dari orang lain, bisa dari diri kamu sendiri ya. Jadi sebelum kamu menjudge di sekitar kamu adalah orang yang membawa ketoksikan, energi negatif untuk kamu, kemandekan untuk kamu, kegagalan untuk kamu, cobalah kamu cari tahu diri kamu dulu. Apa kesalahan-kesalahan saya yang harus saya perbaiki supaya saya lebih berkembang, saya lebih maju, saya lebih sukses. Apakah yang harus saya perbaiki ya. Pokoknya kenali diri, baru kamu bisa menentukan dia dengan siapa nantinya kamu akan mengarungi hidup sampai akhir hayat gitu. Jadi kamu di sini masih terbelenggu ya saat ini ya.
Tapi sudah ada si energi positif yang membuat kamu tuh bangun, sadar, mulai bangkit dari keterpurukan. Kamu mulai mengenal diri kamu sebenarnya. Kamu ini pantas dicintai loh, ya. Jika kamu merasa pesimis selama ini, misalnya kalau kamu menemukan seseorang yang membuat kamu bahagia, terus ada seseorang yang membisikkan bahwa hati-hati gitu, jangan sampai kamu masuk jurang. Bisa jadi orang ini benar, bisa jadi orang ini nggak mau kamu bahagia. Itu yang saya maksud, kenali diri kamu dulu supaya kamu tahu siapa, apakah perkataan orang ini benar gitu. Kalau kamu sudah kenali diri kamu, kamu akan tahu mana orang toksik, mana orang tulus itu. Jadi jangan percaya 100% sama pengaruh orang. Kamulah yang menentukan kehidupan kamu di masa depan, ya. Jadi jangan mau dikendalikan atau dikuasai orang lain. Berjalanlah sesuai kata hatimu, keinginan hatimu, dan harapan-harapanmu, ya. Ke depan, di masa depan, saya lihat, ya, saya lihat kamu punya tekad, ya, untuk mengalir, untuk apa ya? Tidak lagi mendengarkan, kamu membatasi diri, ya. Kamu udah mulai punya tekad sendiri, nggak mau terprovokasi lagi, nggak mau terpengaruh lagi, nggak mau disetir lagi oleh orang lain. Karena kamu di sini sudah mulai mengenal diri kamu sendiri. Kamu udah tahu apa yang kamu mau. Kamu udah tahu mana orang toksik, mana orang suci, ya. Yang mana orang yang bisa kamu percaya, mana yang pantas kamu harapkan, mana yang harus kamu tinggalkan, ya. Jadi di sini kamu tuh udah menemukan jati diri kamu, ya, ke depan nanti, ya, ke depan. Jadi kamu lebih enjoy, kamu lebih ngalir, ringan, kamu lebih fleksibel ke depan, dan kamu lebih menyatu dengan alam semesta. Di sini banyak surprise yang akan kamu dapatkan, baik dalam hal karir. Ya, ada peningkatan karir karena kamu lebih dewasa, lebih fleksibel, kamu lebih bisa berderma, bersosialisasi. Yang tadinya kamu sedikit introvert, ya. Kamu, karena jiwa Leo ini sebenarnya petualang, ya. Dia tidak suka, dia tuh bukan pribadi yang menyembunyikan diri, dia suka bertualang. Dia pribadi yang suka turun lapangan. Tapi kemarin-kemarinnya kamu suka bertualang, tapi karena kamu terikat dengan energi orang yang negatif ini, akhirnya kemanapun kamu pergi, pikiran kamu tetap berada seperti di rumah gitu, berada seperti hanya ke dia doang. Jadi apa yang kamu tempuhi nggak ada artinya, semuanya itu kamu nggak dapat pelajaran apapun. Tapi ketika kamu mulai mengenali diri kamu dan kamu mulai melepaskan energi toksik itu, kamu melihat dunia ini betapa luasnya, betapa banyaknya hal-hal positif yang tidak saya serap energi baiknya, tidak saya ambil pelajarannya gitu. Dan di sini kamu mulai mempelajari hal-hal baru. Kamu tidak mau menyanyiakan waktumu lagi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan diri kamu yang sebenarnya. Jadi kamu bertualang dan kamu mempelajari segalanya. Di sini sekarang kamu memperluas wawasan kamu. Untuk sekarang ini, ya, kamu lebih menyatu secara energi, itu menyatu dengan alam semesta. Kamu lebih happy, kamu lebih positif, ya. Energi positif kamu ini akhirnya membawa kamu ke perubahan. Di sini ada transformation, ya. Di lighting ini kan ada sudden change, shocking news, surprise, epiphany, ya, upheaval, ya, transformation. Jadi
perubahan positif kamu ini membawa kejutan-kejutan indah untuk kamu, baik dalam hal karir, ya, keuangan maupun percintaan. Jadi kamu menemukan siapa diri kamu, jati diri kamu, ya, dan harus diperlakukan bagaimana diri kamu itu akhirnya kamu temukan gitu. Kamu nanti akan kaget dengan perubahan yang terjadi kepada kamu ini, ya, ke depan. Artinya kalau kamu sudah menemukan jati diri kamu sudah menemukan siapa diri kamu dan apa sebenarnya yang harus kamu dapatkan, pantas kamu dapatkan dalam hidup kamu, kamu sudah tidak lagi dikuasai oleh siapapun gitu. Kamu sudah bisa melihat manakah yang pantas denganmu, apakah yang pantas untuk kamu perjuangkan gitu, apa yang hadiah yang pantas untuk kamu dapatkan dalam perjuangan kamu selama ini, itu kamu sudah bisa prediksikan, dan itu akan menjadi nyata ketika kamu sudah bulatkan tekad untuk tidak lagi mau dikuasai oleh energi toksik tadi gitu. Dan kedepannya karir kamu akan meningkat karena kamu lebih fleksibel, kamu lebih meluaskan wawasan kamu, mencari ilmu-ilmu baru, mau mempelajari hal-hal baru, ya. Kamu lebih mau meningkatkan wawasan, ya, terjun ke hal-hal yang memajukan diri kamu gitu, ya. Akhirnya meningkatkan kualitas. Akhirnya kamu pantas dan layak mendapatkan kedudukan yang sesuai gitu dalam karir, ya. Perubahan nasib yang sangat baik di sini, ya. Dan hal keuangan pun sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Perubahan karir kamu itu membawakan hasil yang bisa membuat kamu tuh menikmati hasil yang berkepanjangan gitu, ya. Sorry, itu hujan di luar, ya. Lalu di sini kamu menemukan diri kamu dicintai karena kamu bertemu dengan orang yang memang pantas kamu cintai. Di sini kamu merasa, wah, kenapa nggak dari dulu ya, gitu, ya. Ini surprise banget, gitu. Beruntungnya aku, kenapa bisa gini, gitu. Kamu nggak nyangka, gitu. Coba bayangin, seandainya kalau aku nggak, nanti suatu saat ya, kalau kamu udah menemukan apa yang saya bacakan di sini di masa depan, ya, kamu akan kembali flashback dan kamu dengar, kamu akan bergumam gini, berbisik dalam hati. Seandainya kalau waktu saat ini nih, ya, masa sekarang nih, kamu nggak melakukan perubahan, kamu nggak menemukan jati diri kamu, masa depanku nggak akan gini, gitu, nggak akan seindah ini, seberubah ini, si surprise ini, gitu. Oke, yang baik-baiknya kita aminkan, ya. Semoga terrealisasi, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amin. Jika kamu ngerasa ini resonate untuk kamu, ya, atau kamu butuh bantuan untuk bisa keluar terlepas dari belenggu toksik ini, silakan kontak saya, atau kalian silakan cari sendiri deh. Mungkin di mana aja pembersihan energi itu kan banyak orang bisa, ya. Kalau kamu diberikan bisikan ketika kamu ibadah, ya, lagi fokus meminta petunjuk kepada Tuhan, dan kamu tiba-tiba mendapatkan bisikan kemana harus kamu pergi untuk membersihkan, ada perantaranya, ya. Bisa jadi kamu mendapatkan pembersihan energi secara langsung dari leluhur kamu, bisa jadi langsung dari ilahi, bisa jadi kamu mendapatkan bisikan ke siapa gitu, kemana, apakah ke Ibu Ida Dayak ataukah ruqyah ke ustadz atau para kiai, ataukah mungkin kamu butuh pembacaan energi dulu supaya saya arahkan kamu, gitu, ya. Silakan kontak saya apabila kamu butuhkan. Oke, semoga ini cukup menggambarkan tentang situasi kamu di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Leo.